berempat akan mempresentasikan, namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Cantika Surya Kamu. Nama saya Gisela Setiawan. Dan kami akan mempresentasikan dengan materi dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Dengan dosen pengampu, Dr. Randa Debbie CH Rende MSc. Dengan materi dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Berbicara mengenai dampak korupsi dalam sistem politik dan demokrasi di Indonesia, bahwa korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat sebenarnya harus ada keikutsertaan masyarakat dalam mengambil keputusan. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, korupsi juga sering terjadi ketika aparat pemerintah keuangan untuk mempercepat pelayanan atau memungut uang terhadap pelayanan yang seharusnya gratis dan tidak memerlukan biaya. Fenomena tersebut sering terjadi pada berbagai layanan pemerintah Indonesia. Hal ini tentunya sangat merugikan. Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Definisi korupsi politik. Terdapat perbedaan pendekatan untuk mendefinisikan korupsi politik. Dalam konsep klasik, istilah korupsi politik dimaknai sebagai interaction, hubungan permasalahan antara sumber-sumber kekuasaan dan hak-hak moral penguasa. Lord Acton mengaitkan permasalahan korupsi politik dengan penyalahgunaan sifat kekuasaan participate pemerintah monarki yang lalim pada saat itu. Perhatian terbesar Lord Acton yaitu pada sifat ambisi korupsi dalam kedudukan sebagai penguas. Ia menyatakan bahwa semua kekuasaan cenderung korupsi dan kekuasaan mutlak, maka korupsi absolut terjadi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan gratifikasi. Definisi demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai sistem politik didefinisikan oleh Harry B. Mayos sebagai berikut.
Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Korupsi politik dan korupsi birokrasi. Pada definisi yang diberikan banyak ilmuwan, korupsi politik merupakan setiap transaksi di antara pelaku sektor swasta dan publik melalui barang-barang kolektif yang melanggar hukum yang diubah ke dalam hadiah untuk kepentingan pribadi. Munculnya kepemimpinan korup. Kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat, yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini wilayahnya dikarenakan terjadi tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah. Menguatnya plutokrasi. Korupsi yang sudah menyandra pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi, sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal kapitalis, karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat mereka lah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini. Hancurnya kedaulatan rakyat. Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu, bukan oleh rakyat, yang seharusnya perusahaan besar mengandalkan politik, dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar. Kami mengajak bagi teman-teman yang akan lulus di tahun depan dan masih bingung untuk masuk di universitas mana, kami mengajak dan merekomendasikan untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang tentunya sudah berakreditas baik, dan juga ada beberapa mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia. Kami sudah diberangkatkan bermagang di Cina dan di Jepang. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada kesalahan kata atau penyebutan, mohon maaf. Terima kasih.